Ya, kunci kemenangan lolos timnas nasional Indonesia ke babak 3 ini kuncinya ada di 2 pertandingan melawan Vietnam. Ya, dari Asia Tenggara itu yang lolos ke babak 3 hanya Indonesia. Saya tekankan lagi, hanya Indonesia dari Asia Tenggara yang lolos ke babak 3. Ya, karena ini bukan berbicara kepentingan pribadi, bukan berbicara kepentingan PSSI, tetapi kepentingan bangsa yang harus kita naikkan derajatnya, ya. Bagaimana kita dari dulu, ya, kita dibantai oleh Malaysia, oleh Vietnam, oleh Thailand, tapi sekarang dengan hasil ini kita lolos ke babak 3, ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi bisa diremehkan oleh tim-tim di Asia Tenggara. Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi di konten terbaru dari channel Jepi Story, dan alhamdulillah Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini Indonesia lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan memperoleh 10 poin atau runner up di peringkat kedua di bawah Irak. Jadi dengan kemenangan ini sudah pasti kita akan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, dan nanti di babak 3 total tim yang lolos ke babak 3 itu ada 18 tim, semuanya adalah langganan Piala Dunia, tim-tim kuat di Asia, dan nanti akan dibagi 3 grup lagi. Per grupnya itu ada 6 tim. Dan Indonesia jika ingin lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026, minimal harus finish di peringkat 2, ya. Syukur-syukur bisa menjadi juara grup. Atau jika tidak finish di peringkat 1 atau 2 di babak 3 nanti, minimal Indonesia juga harus finish di posisi 3 atau 4. Jadi posisi 3 atau 4 nanti itu akan maju lagi ke babak 4, dan di sana akan diadu lagi, ya, dan akan terjadi playoff untuk menentukan slot terakhir masuk ke Piala Dunia 2026. Dan gue rasa Indonesia yakin Indonesia pasti bisa, karena ini kita masih banyak waktu untuk mempersiapkan tim ini, ya, menuju ke babak 3 nanti. Dan gue rasa PSSI pun ini akan langsung berpikir, ya, bagaimana mengkombinasikan pemain yang kelihatannya belum sepenuhnya nyetel gitu. Melawan Filipina kemarin masih banyak ruang-ruang yang kosong, masih banyak hal-hal yang memang harus dan layak diperbaiki lagi. Dan gol kemenangan melawan Filipina ini dicetak oleh profesor kita semua, yaitu Profesor Tom Haye, ya, yang sangat luar biasa. Dia mempertontonkan permainan yang tidak egois, tidak individual, ya. Lalu juga leadership dan pengalamannya ini sangat luar biasa. Ya, meskipun pemain ini Tom Haye ini adalah bukan pemain yang tipenya sangat cepat, tetapi akurasi umpan, akurasi tendangan ini rankingnya kalau misalnya ditotalkan di seluruh pemain timnas nasional Indonesia ini paling bagus. Ya. Ini patut menjadi leader, patut menjadi sosok yang ikonik, ya, untuk timnas nasional Indonesia era Sintayong ini. Dan gol kedua dicetak oleh Rizky Ridho, ya, yang memang peran Nathan Choaon ketika melakukan tendangan bebas ini sangat-sangat begitu akurat, ya. Dan gua rasa Tom Haye dan Nathan Choaon ini adalah kombinasi yang baik, ya. Ada lagi Ipar Jenner juga. Ini adalah kombinasi yang patut dipertahankan, dan kualitasnya ini harus ditingkatkan lagi, ya. Dan tetapi, ya, ada satu hal yang membuat gua kecewa dalam laga ini, yaitu permainan dari Marcelino Ferdinand. Lagi dan lagi Marcelo ini mempertontonkan permainan yang terlalu individual. Dalam beberapa kesempatan yang harusnya dia passing, harusnya dia oper bola, ya, harusnya dia melakukan hal yang lebih baik daripada membawa bola sendiri, dia malah mengambil keputusan yang membuat gua ngapain lu gaje banget itu bermain, ya. Apalagi pas dia mengambil tendangan bebas, kelihatan bahwa dia berinisiatif untuk mengambil sendiri. Padahal, ya, menurut gua itu tendangan bebas seperti itu bola-bolanya Tom Haye. Ya, bagaimana dengan pressing yang sangat akurat dan baik, ya, justru akan lebih baik hasilnya daripada ditendang oleh Marcelino. Dan ketika ditendang oleh Marcelino, ini sangat mempertontonkan bahwa pemain ini udah karakternya seperti ini, ya. Dan gua rasa ini wajib dievaluasi, ya, karena memang nanti di babak 3 kita gak boleh lagi mempertontonkan permainan-permainan yang cenderung individual, cenderung ingin show up sendiri gitu. Padahal jika banyak kombinasi, banyak hal, banyak permainan-permainan dan taktik bermain yang diterapkan dengan kombinasi pemain yang sangat luar biasa, menurut gua hasilnya akan lebih baik, ya. Dan 2 gol ini menurut gua ini sangat-sangat kurang, ya, karena komposisi permainan Indonesia dan kualitas pemain kita ini lebih unggul dari pemain-pemain Filipina.
ya. Di atas 2 atau 3 lah harusnya ya kita menang melawan Filipina kemarin. Tapi apapun hasilnya 2 gol ini patut kita syukuri, patut kita rayakan karena 2 gol ini menjadi sejarah bangkitnya timnas nasional Indonesia dan naiknya kelas timnas nasional Indonesia. Ya, di level Asia Tenggara kita sudah lewat ya. Semua tim Malaysia, Thailand, Vietnam sudah mampu kita atasi meskipun gua ingin banget gitu ya ketemu dengan Thailand dengan komposisi pemain seperti ini. Nah, menurut gua ya kunci kemenangan lolos timnas nasional Indonesia ke babak 3 ini kuncinya ada di 2 pertandingan melawan Vietnam. Ini yang paling menentukan. Nah, jikalau ya 2 pertandingan ini ya kita kalah atau seri, nah maka belum tentu menurut gua kita akan berada di runner up dengan 10 poin ya. Karena tahu sendiri kita melawan Irak itu susah menang ya. Oke lah melawan Filipina kita hanya seri 1 kali ya. Tetapi kuncinya ini ada di 2 pertandingan melawan Vietnam. Dan sangat luar biasa bagaimana dominasi Vietnam yang dari dulu selalu mengalahkan Indonesia, tetapi dengan kombinasi permainan dari pemain-pemain naturalisasi ini membungkam semua mulut tim-tim di Asia Tenggara. Nah lalu yang lebih spesialnya lagi, ya dari Asia Tenggara itu yang lolos ke babak 3 hanya Indonesia. Saya tekankan lagi, hanya Indonesia dari Asia Tenggara yang lolos ke babak 3. Memang pernah sih gitu ya, Thailand pernah lolos, Vietnam pernah lolos. Tapi di tahun ini untuk Piala Dunia 2026 hanya Indonesia. Ini membuktikan bahwa kualitas timnas nasional Indonesia ya memang harus diakui. Mau tidak mau Malaysia, Vietnam, Thailand harus mengakui kualitas dari timnas nasional Indonesia. Ya meskipun kunci kemenangannya tadi ya yang sudah gua sampaikan itu ada 2 pertandingan melawan Vietnam. Dan nanti pertandingan babak 3 dijadwalkan akan diadakan tahun ini juga ya, bahkan sampai tahun 2025. Dan gua rasa harus segera PSSI mengambil tindakan-tindakan yang sangat solutif untuk kemajuan dan kombinasi permainan timnas nasional Indonesia. Karena di babak 3 nanti ini bukan tim kaleng-kaleng yang kita hadapi. Ya, ini tim-tim sangat kuat seperti Qatar, Jepang, Korea, ya, lalu Arab Saudi dan lain sebagainya. Itu adalah tim-tim langganan masuk ke Piala Dunia dan kita jangan sampai jika kita bertemu dengan tim-tim yang selalu lolos ke Piala Dunia, kita malah kehilangan performa, kita malah kehilangan grade-nya, kita malah kehilangan nilainya. Ini harus segera dievaluasi bagaimana kombinasi permainan yang sudah Pak Eri katakan. Ini perbandingannya belum 11-11, tapi ya hanya 11 plus 8 gitu. Artinya pemain inti dan pemain cadangan ini belum sama kualitasnya, ya masih berbeda jauh. Apalagi pemain-pemain yang saya katakan tadi seperti Marcelino, Egy Maulana Fikri, ya, lalu pemain-pemain lokal kita itu pun harus jika ingin memang tampil ya di babak ketiga itu wajib menaikkan performanya. Hilangkan semua egois, hilangkan semua rasa ingin show up, rasa ingin menunjukkan yang paling menonjol di dalam skuad ini itu hilangkan. Jika lu masih ingin bermain di timnas nasional Indonesia, karena ini bukan berbicara kepentingan pribadi, bukan berbicara kepentingan PSSI, tetapi kepentingan bangsa yang harus kita naikkan derajatnya. Ya, bagaimana kita dari dulu ya kita dibantai oleh Malaysia, oleh Vietnam, oleh Thailand, tapi sekarang dengan hasil ini kita lolos ke babak 3 ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi bisa diremehkan oleh tim-tim di Asia Tenggara. Dan gue tidak sabar ingin menyaksikan di babak ketiga nanti bagaimana kombinasi-kombinasi permainan yang sangat luar biasa. Dan di malam kemarin juga ini laga perdana untuk Kelvin Verdong ya, yang sangat jiwanya sangat nasionalisme sekali. Bagaimana ia berlari tanpa henti untuk mengejar bola, menghentikan bola, mengcover posisi lawan. Nah, ini dibutuhkan. Sosok seperti ini yang dibutuhkan. Mental baja, mental nasionalisme meskipun ia lahir Belanda, besar di Belanda, tetapi cinta tanah airnya sangat kelihatan. Ini harus tumbuh ya di dalam jiwa seluruh pemain timnas nasional Indonesia. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya nanti gue akan bahas lagi di konten selanjutnya. Selamat berbahagia untuk seluruh pecinta timnas nasional Indonesia. Meskipun ada momen kocak di akhir pertandingan ya, yang harusnya kita bereuforia kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, tetapi lagu itu malah diganti oleh Anang Hermansyah dan istrinya. Memang sangat lucu dan kocak. Tapi untuk kalian netizen, janganlah kalian stop menghujat Anang Hermansyah karena ya memang dia kelihatan bukan pecinta bola, tapi lebih ingin
menunjukkan bahwa dirinya sok-sok pura-pura cinta sepak bola. Oke, gua aja Story. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Salam olahraga.